Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teori basis data 2 mengenai bab 3, query lanjutan. Pokok bahasan, yang pertama, subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dan clause with. Tabel yang digunakan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, tabel departments. Berikut adalah tampilan dari tabel departments di mana department ID sebagai primary key. Dan selanjutnya terdapat tabel employees. Berikut adalah tampilan dari tabel employees di mana employee ID sebagai primary key dan department ID sebagai foreign key. Tabel job history. Berikut adalah tampilan dari tabel job history. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Berikut adalah contoh SQL statementnya, di mana berikut ini adalah main query dan yang berada pada kotak hijau ini, yang dalam kurung ini adalah subquery. Penulisan subquery dalam SQL command adalah sebagai berikut: select list from tabel where expression operator, dan di sini terdapat subquery yaitu select list from tabel. Selanjutnya, penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaan subquery adalah sebagai berikut: select last name from employees di mana salary lebih dari select salary from employees di mana employee ID sama dengan 149. Maksudnya di sini adalah kita untuk main query yang pertama, kita menyeleksi last name dari tabel employees di mana dia memiliki salary lebih besar dari salary yang dimiliki oleh employee ID yang memiliki nomor 149. Sebelumnya kita tidak mengetahui siapa pegawai yang memiliki employee ID 149, maka kita perlu menggunakan subquery. Dan hasilnya, salary dari employee 149 adalah 10.500, sehingga pada main query kita mencari last name dari employees yang memiliki salary lebih dari 10.500. Dan berikut adalah hasil dari SQL statement sebelumnya. Query tersebut akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Selanjutnya, subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery atau multiple row dan multiple column. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dengan baris penggunaan subquery adalah sebagai berikut. Main query-nya adalah selanjutnya terdapat kondisi where manager ID, department ID berada di dalam subquery berikut ini. Dan selanjutnya pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery dan pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemennya sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Dan berikut adalah main query-nya: select employee ID, manager ID, department ID from employees, di mana
Manager ID, Department ID berada pada select Manager ID, Department ID from employees, di mana employees ID in 178,174 and employee ID not in 178 dan 174. Selanjutnya, non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemennya sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Dan berikut adalah SQL statementnya. Pada main query, select employee ID, manager ID, department ID from employees, di mana manager ID in subquery yang pertama yaitu select manager ID from employees, di mana employee ID berada di antara 174 atau 141, dan pada main query-nya and department ID in. Pada subquery yang kedua, select department ID from employees, di mana employee ID in 174 atau 141 dan employee ID tidak berada atau tidak sama dengan 174 atau 141. Selanjutnya mengenai penggunaan query dalam clause from. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view. Karena tidak terbentuk objek database, berikut ini contoh penggunaan query dalam clause from. Select a.last name, a.salary, a.department ID, b.sal average from employee, a dengan nama alias A, dan selanjutnya dari select department ID, average salary, sal average from employees group by department ID dengan nama alias B, di mana a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih dari b.sal average. Dan berikut ini adalah subquery-nya. Dan ini adalah hasil dari SQL statement yang sebelumnya. Query tersebut menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Selanjutnya mengenai ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, yaitu clause from dan where saja, daftar value dari statement insert, dan pada standar SQL tahun 1999, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah di code dan case, semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case adalah sebagai berikut. Select employee ID, last name, case when department ID, select department ID from departments where location ID sama dengan 1800, then Canada else USA and location from employees. Dan pada subquery berikut ini memiliki hasil 20, jadi pada pernyataan berikut when department ID sama dengan 20. Selanjutnya, contoh penggunaan scalar subquery pada klausa ordered by. Select employee ID last name from employees dengan nama alias A, order by, select department name from departments dengan nama alias D, di mana E.department ID sama dengan D.department ID. Selanjutnya mengenai korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Contohnya yaitu pada terdapat proses yang pertama, ambil baris dari outer query, selanjutnya jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, dan pada tahap yang ketiga,
gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat dan kembali pada tahap yang pertama. Cara penulisan dari korelasi subquery adalah sebagai berikut. Select kolom 1, kolom 2 from table 1 dengan nama alias author, di mana kolom 1 operator. Pada subquery-nya, select kolom 1, kolom 2 from table 2 where expression yang pertama sama dengan author.expression yang kedua. Author di sini adalah nama alias dari tabel yang pertama. Contoh, mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Berikut adalah query-nya. Select class name, salary, department ID from employees alias author where salary lebih dari select average salary from employees where department ID sama dengan author.department ID. Berikut adalah subquery-nya. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah mengganti job sedikitnya 2 kali. Select a.employee ID last name a.job ID from employees dengan nama alias E, di mana 2 kurang dari sama dengan select count bintang from job history, di mana employee ID sama dengan a.employee ID. Dan berikut adalah hasil dari query berikut ini. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut adalah contoh penulisannya, yaitu update tabel 1 dengan nama alias 1, set column sama dengan select expression from tabel 2 alias 2, di mana alias 1.column sama dengan alias 2.column. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan 1 kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama department. Yaitu berikut adalah contoh penulisannya. Alter tabel employees at department name varchar 14. Kemudian, isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Berikut adalah contoh SQL statement-nya. Update employees dengan nama alias E, set department name sama dengan select department name from department dengan nama alias D, di mana E.department ID dikurangi D.department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut adalah contoh penulisan SQL statement-nya. Delete from tabel 1 dengan nama alias 1, set column sama dengan operator, select expression from tabel 2 dengan nama alias 2, di mana alias 1.column sama dengan alias 2.column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee underscore history. Delete from employees dengan nama alias E, where employee ID sama dengan select employee ID from employee history, di mana employee ID sama dengan E.employee ID. Selanjutnya mengenai penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Selanjutnya, contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya 1 orang bawahan adalah seperti berikut. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees dengan nama alias author, where exist select X from employees, di mana manager ID sama dengan author.employee ID. Dan berikut ini adalah hasil dari query yang sebelumnya.
Berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from departments dengan nama alias D where not exist. Select X from employees where department ID sama dengan D.department ID. Dan berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya, penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performansi. Selanjutnya adalah contoh penggunaan clause with untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Yaitu berikut adalah SQL statementnya with department cost as select D.department name sum A.salary as department total from employees dengan nama alias E, departments dengan nama alias D, where A.department ID sama dengan D.department ID, group by D.department name, average cost as select sum department total dibagi count dari seluruh tabel as department average from department cost. Selanjutnya, select bintang from department cost where department total lebih dari select department average from average cost ordered by department name. Contoh penggunaan clause with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Selanjutnya, kita memasuki latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Untuk soal yang pertama, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Pertama, kita awali dengan membuka salah satu web browser. Kita ketikkan alamat SQL+, selanjutnya kita login dengan username HR. Setelah kita login, untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan select from employees, di mana department ID dan salary in select department ID, salary from employees, di mana commission is not null. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang pertama. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID sama dengan 1700. Untuk soal yang nomor 2, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 2, mari kita ketikkan select first name, department name,
salary from employees dan department where employees.department ID sama dengan departments.department ID and salary, commission in select salary dan commission. Di sini kita sekali lagi menggunakan fungsi null karena pada kolom komisi terdapat nilai yang berisi nol atau tidak ada nilainya, maka jika nilai tersebut nol kita isikan dengan angka 0. From employees where department ID in select department ID from departments where location ID sama dengan 1700. Selanjutnya, kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang nomor 2. Dan berikut ini adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal pada nomor 2. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Note, data Kochar tidak ditampilkan dalam hasil query. Untuk soal yang nomor 3, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Kita ketikkan select first name, hire date, salary from employees, di mana salary, commission kita isikan angka 0 jika terdapat nilai 0. In select salary, NVL commission, 0 from employees where last name sama dengan Kochar and last name tidak sama dengan Kochar.
Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang nomor 3. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Untuk soal yang nomor 4, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Kita ketikkan select first name, employee ID from employees, di mana department ID sama dengan select department ID from departments where location ID in select location ID from locations where city like diawali dengan huruf T yang pertama. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal yang nomor 4. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Untuk soal yang nomor 5, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Kita ketikkan select a.first name, a.salary, a.department ID, b.sal.avg from employees, dengan nama alias A, dan select department ID AVG dari salary, atau kita mencari rata-rata dari salary, dan kita beri nama alias sal AVG. From employees, group by department ID, dan kita beri nama alias B, di mana a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih dari b.sal.avg. Dan mari kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan. Dan berikut ini adalah hasilnya, menampilkan first name, salary, dan department ID serta gaji rata-rata
untuk menjawab soal yang nomor 5. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Dan untuk yang A, cara pertama, gunakan operator not exist. Mari kita kerjakan untuk soal 6A ini pada workspace di SQL+. Maka untuk menjawab soal nomor 6 di mana kita mencari semua pegawai yang tidak memiliki supervisor, maka kita menggunakan select first name from employees, kita menggunakan nama alias E, dan di sini pada soal yang 6A menggunakan klausa not exist. Select first name from employees, di mana manager ID sama dengan e.manager ID. Dan setelah kita mengetikkan query dengan klausa not exist, maksudnya di sini kita menampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan untuk menjawab soal 6A, yaitu menampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor dengan menggunakan not exist. Untuk soal yang 6B, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Mari kita buktikan untuk soal yang nomor 6B ini, apakah kita dapat memecahkan persoalan tersebut dengan operator not in. Mari kita coba pada workspace di SQL+. Seperti pada sebelumnya, untuk soal yang 6A, kita menggunakan operator not exist, dan untuk yang 6B, kita menggunakan operator not in. Maka di sini kita coba terlebih dahulu. Kita gunakan operator not in, jadi kita menambahkan where first name not in, select first name from employees, di mana manager ID sama dengan e.manager ID. Dan untuk hasilnya kita lihat, ternyata kita dapat menggunakan operator not in, yaitu caranya dengan mengganti not exist, kita ganti first name not in, select first name from employees, di mana manager ID sama dengan e.manager ID. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Mari kita kerjakan pada SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 7, kita ketikkan select first name from employees dengan nama alias A, selanjutnya select department ID, AVG dari salary dengan nama alias AVG, from employees
group by department ID. Dan di sini kita beri nama alias B, di mana A dot department ID sama dengan B dot department ID and A dot salary kurang dari B dot sal AVG. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan, yaitu untuk menampilkan pegawai yang gajinya di bawah rata-rata. Untuk menjawab soal yang nomor 7. Berikutnya untuk soalnya nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji yang lebih tinggi. Untuk menjawab soal yang nomor 8, mari kita kerjakan pada workspace di ESQL+. Kita ketikkan select first name first name salary salary hire date hire date from employees dengan nama alias E dan employees dengan nama alias M. Di sini kita menggunakan self join where E dot department ID sama dengan M dot department ID and M dot salary lebih dari E dot salary order by E dot first name. Di sini kita tambahkan untuk gaji yang lebih besar dari teman sekantornya atau teman koleganya, namun dia masuk bekerja itu lebih akhir. Jadi kita menambahkan E dot hire date lebih awal dari teman koleganya atau M dot hire date. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu di sini nama pegawainya. Kemudian di sini adalah nama dari teman kerjanya atau koleganya, di mana dia bekerja, masuk kerjanya lebih awal daripada teman koleganya, namun temannya memiliki gaji yang lebih besar dari pegawai yang kita tampilkan, yaitu Alana. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 8. Selanjutnya untuk soal yang nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatan, gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select.
Dan untuk soal yang nomor 9, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 9, kita ketikkan select employee ID, first name, department name from employees dengan nama alias A, dan select department ID, department name from departments dengan nama alias B, di mana A dot department ID sama dengan B dot department ID. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang telah kita ketikkan untuk soal yang nomor 9. Berikutnya, pada soal yang nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut dan beri nama summary. Jadi untuk soal yang nomor 10 ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Selanjutnya untuk soal yang nomor 10, kita ketikkan with department cost as select d dot department name sum dari e dot salary dengan nama alias summary from employees dengan nama alias E dan departments dengan nama alias D, di mana E dot department ID sama dengan D dot department ID. Group by D dot department name. Koma departemen 2 cost as select sum dari summary dibagi 8 dengan nama alias departemen total from departemen cost, dan selanjutnya memasuki statement select bintang from department cost di mana summary lebih dari select
department total from department 2 cost order by department name. Dan kita lihat hasilnya. Untuk soal yang nomor 10, inilah hasil dari query yang telah kita ketikkan. Berikutnya untuk soal yang nomor 11 dan soal yang terakhir, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales managers, yaitu job ID sama dengan saman, urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Mari kita kerjakan untuk soal yang nomor 11 ini pada workspace di SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 11, kita ketikkan select employee ID, last name, dan salary dari tabel employees, di mana salary lebih dari all. Select salary from employees where job ID sama dengan sales manager atau saman, and job ID tidak sama dengan saman. Order by salary dari gaji yang terbesar hingga yang terendah, maka kita menggunakan order by salary descending. Dan kita lihat hasil dari query yang telah kita ketikkan. Berikut ini adalah hasilnya, employee ID, last name, dan salary. Untuk menjawab soal yang nomor 11. Sekian untuk pertemuan kali ini.